Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipal Anakorwo. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sauli Oleo. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan penjelasan saya tentang linked list, di mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi tentang doubly linked list. Oke. Pada materi double linked list itu, linked list itu tidak sama seperti single linked list pada video. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, in a single linked list, each node maintains a reference to the node that it's immediately after it. And limitation of single linked list, it is difficult to efficiently delete a node at the tail of the list. Nah, maksudnya di dalam single linked list ini, setiap node menyimpan sebuah referensi ke node dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian single linked list itu punya limitasi, di mana akan sulit atau tidak efisien untuk menghapus node yang berada di tail atau di ujung sebuah node-nya. Di sebuah node-nya jadi Jadi secara umum itu kita tidak bisa menghapus node sembarang di posisi tengah list secara efisien hanya dengan referensi ke node tersebut, karena kita tidak bisa menentukan node sebelumnya atau predecessor pada referensi next dari node sebelumnya itu yang perlu diperbarui. Nah, di sini ada gambarnya yang kalau kita jelaskan, dia itu bayangkan kalau kita punya rantai satu arah, jadi mana panah hanya menunjuk ke depan. Kalau kita ingin menghapus satu node di tengah rantai, kita harus menyombongkan node sebelum dan sesudahnya. Masalahnya dari node yang mau dihapus, kita tidak bisa melihat ke belakang untuk tahu siapa node sebelumnya. Satu-satunya cara adalah menelusuri ulang dari yang lambat, dimana O of n. Nah, dan solusinya adalah keterbatasan solusinya itu ada di double linked list dan sentinel. Nah, keterbatasan ini diatasi dengan struktur double linked list, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan node sesudahnya. Ini memungkinkan operasi insert dan delete pada posisi manapun di dalam list dilakukan dalam waktu of one. Nah, untuk menghindari kasus khusus di ujung-ujung list, kita menambahkan dua node spesial, di mana header di awal list dan trailer di akhir list. Nah, node dummy ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen data apapun. Pada list kosong, next dari header menunjuk ke trailer dan pref dari trailer menunjuk ke header. Nah, di sini sentinel berfungsi sebagai penjaga gerbang di kedua ujung list. Dengan adanya sentinel, kita tidak perlu menulis kode. Kita tidak perlu menulis kode khusus untuk kasus insert di posisi pertama atau delete elemen akhir, karena selalu ada node sebelum dan sesudahnya. Meskipun itu adalah sentinel itu sendiri. Kemudian apa sih manfaat penggunaan sentinel? Nah, penggunaan sentinel itu menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya berubah, dan semua operasi insert dan delete dapat diperlakukan secara seragam. Sebuah node baru selalu disisipkan atau dihapus di antara sepanjang node yang sudah ada. Nah, kemudian insert the double linked list. Nah, kita ada beberapa kasus. Yang kasus pertama,
itu menyebutkan pada posisi sembarang di list dan tidak kosong. Dan kasus kedua menyisipkan di awal list. Nah, kita lihat pada gambar langkah-langkah insertnya. Yang pertama kita bisa buat node baru dan set prefnya ke node sebelum posisi shift, dan nextnya ke node sesudah posisi shift. Nah, kemudian kita ubah next dari node sebelumnya agar menuju ke node baru, dan ubah pref dari node sesudahnya agar menuju ke node baru. Karena ada sentinel header menyisipkan di awal list, sebenarnya hanyalah kasus khusus dari menyisipkan di antara dua node, yaitu antara header dan node pertama yang ada, atau trailer jika list kosong tidak ada logika tambahan yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana sih cara menghapus delete pada double linked list? Nah, menghapus node pada posisi sembarang karena penggunaan sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama maupun node terakhir. Nah, untuk menghapus sebuah node, kita ambil referensi predecessor dan successor dari node yang akan dihapus. Hubungkan langsung predecessor next dan sama dengan successor, dan successor pref sama dengan predecessor, sehingga node yang dihapus dilewati. Dan node yang dihapus dibiarkan berreferensi ke non agar bisa dikenali sebagai node yang sudah tidak valid atau deprecate. Nah, di sini ada basic implementation dari double linked base, dimana kita akan deklarasi kelas dasar base class. Kita menyimpan dua referensi pada tiap node pref dan next. Nah, itu seperti ini. Kalau kita jalankan, sini slot dipakai untuk menghemat memori karena setiap node hanya butuh 3 atribut tetap. Saat list kosong, header dan trailer langsung saling menunjuk satu sama lain. Kemudian pada halaman 27 ini kita melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan pada slide 24 dan slide 25. Kemudian pada halaman selanjutnya ada implementasi decky dengan double linked list. Nah, implementasi decky dengan double ended key berbasis array sebelumnya mencapai operasi dalam waktu amortize, yaitu 1/node, karena kadang perlu mengubah ukuran array. Nah, dengan implementasi berbasis double linked list kita bisa mencapai semua operasi decky dengan worst case nya itu 0 of n. Nah, dengan adanya sentinel kita bisa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama, header bukan menyimpan elemen pertama. Decky yang menyimpan elemen pertama adalah node tepat setelah header, atau asumsi decky tidak kosong. Demikian pula node tepat sebelum trailer menyimpan elemen terakhir decky. Nah, sini pada halaman 29 dan 30 adalah implementasinya. Bisa juga seperti ini.
Oke baik, lalu pada positional ADT ini ADT yang dibahas ulang stacky and decky hanya mengizinkan operasi update salah satu ujung sequence saja. Pertimbangkan contoh antrean pelanggan yang menunggu layanan. Nah, bagaimana jika pelanggan ingin keluar dari antrean sebelum sampai di loket? Bagaimana jika seseorang yang sedang antrean membiarkan temannya ada pada posisi tersebut? Ini motivasi kebutuhan akan ADT yang lebih umum yang beri pengguna cara untuk merujuk elemen di mana saja dalam sequence serta melakukan insert delete pada posisi sembarang. Nah, pada sequence berbasis array, indeks integer adalah cara yang baik untuk menggambarkan lokasi elemen, namun indeks numerik bukan pilihan baik untuk linked list. Kemudian, jika kita ingin dapat mengidentifikasi posisi sebuah elemen dalam sequence sama menggunakan indeks integer, kita bisa kayak ilustrasikan kayak orang yang sedang mengantri tiket dengan label Mi menunjuk posisi seseorang dalam antrean. Posisi ini akan berubah jika seseorang sebelum atau sesudahnya masuk lalu keluar antrean. Nah, contoh lainnya itu ada pada word processor, di mana dokumen teks dapat dipandang sebagai sequence karakter yang panjang. Pengolah kata word processor menggunakan abstraksi kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa memakai indeks integer secara eksplisit, memungkinkan operasi seperti hapus karakter di posisi kursor atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih jauh lagi, kita dapat merujuk posisi inheren dalam dokumen seperti awal dari suatu bagian atau section tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang bisa berubah seiring dokumen berkembang. Nah, lalu pertanyaannya adalah bisakah referensi note dipakai sebagai position? Nah, linked list menyediakan insert atau delete dalam O(1) selama tersedia referensi note yang relevan. Karena itu sangat menggoda untuk membuat ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan posisi. Faktanya, kelas double linked base kita memiliki metode insert between and delete note yang menerima referensi note sebagai parameter. Namun, penggunaan note yang semacam ini akan melanggar prinsip desain berorientasi objek, abstraksi, dan enkapsulasi. Nah, kemudian definisi positional list ADT. Nah, menyediakan abstraksi umum sebuah sequence elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan position ADT, tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk menggambarkan lokasi dalam list. Di sini sebuah position bertindak sebagai peranda atau token dalam positional list yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan dari bagian lain dari list kecuali jika posisi tersebut dihapus dengan perintah eksplisit. Kemudian index position adalah objek sederhana yang hanya mendukung satu metode. Kemudian P elemen mengembalikan elemen yang disimpan dari posisi P, dan position digunakan untuk sebagai parameter beberapa metode dan sebagai nilai kembalian dari metode lainnya. Kemudian ada beberapa metode aksesori yang bisa kita lihat di PPT seperti L first, last, before P, let after, zillion, dan iter L. Nah, kemudian ada metode update positional list ADT, juga ada L at first A, at last A, at before PA, at after, mengganti elemen, menyisipkan, kemudian menghapus, kemudian mengganti. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, metode first dan last pada positional ADT mengembalikan posisi position bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Kemudian first elemennya kemudian enggak positif bukan elemen. Nah, kemudian elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Dimana first last juga kita lihat ada keuntungan mengenai posisi sebagai nilai kembalian adalah kita bisa memakai posisi untuk bervariasi dalam list. Karena ADT ini mendukung fungsi iter milik Python, pengguna bisa memakai sintaks for lalu penerusan maju forward traversal pada list bernama data. For A in data print A. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat berbagai operasi yang ada, dimana jika kita
let's 8, nilai kembalinya kan ada pi, berarti isinya 8pi. Kemudian L first, nilai kembalian pi tetap 8pi. L after pi 5, berarti kita menambahkan nilai 5 dan pi setelah nilai 8pi. Nah, kemudian L before key kita mengganti L before key nggak ada ya, kira seperti itu. Kemudian ada positional list implementation using double linked list. Nah, properti setiap metode positional list original dalam waktu worst case ketika diimplementasikan dengan double linked list. Nah, di sini kita memanfaatkan double linked list sebagai representasi level rendah, lalu menyediakan antara muka publish sesuai dengan positional list ADT. Kita mendefinisikan juga kelas position yang bersarang list. Di dalam kelas position list sebagai metode positional list mungkin akhirnya akan membuat index position yang berlebihan atau redundant yang merujuk node di bawah atau underlying node yang sama. Oleh karena itu kita mendefinisikan metode khusus key dan NA dalam kelas position untuk melakukan uji seperti P sama dengan key. Nah, di sini setiap position menyimpan dua hal, antara list index nama posisi ini berada dan node yang direpresentasikan. Mungkin seperti ini. Nah, seperti ini maksudnya. Kemudian validasi position. Nah, setiap kali metode kelas position list menerima sebuah posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika valid menentukan node di bawah yang terkait dengan posisi itu. Fungsi ini diimplementasikan oleh metode non-volley bernama validate. Secara internal, sebuah position menyimpan referensi dari node terkait pada linked list dan juga referensi ke intent list yang berisi node tersebut. Dengan referensi kontainer ini kita bisa dengan andal mendeteksi ketika pemanggil mengirim intent posisi yang tidak termasuk dalam list yang dimaksud. Kita juga bisa mendeteksi intent posisi yang termasuk dalam list tetapi merujuk ke node yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari situ. Metode delete node yang sudah usang. Kemudian ada metode access, sort, dan update. Semua metode ini secara sederhana beradaptasi implementasi double linked list di level bawah agar menunggu antar muka public positional list ADT. Metode-metode ini memanfaatkan utilitas validate untuk membuka bungkus unwrap posisi yang dikirim. Metode-metode ini juga ini ada metode mutatornya. Sini. Kemudian ada sorting positional list halaman 45. Kita mengimplementasikan angka 5 insertion menyimpan 3 variabel di mana ada marker posisi paling kanan dari bagian illustrator saat ini, pivot posisi tepat setelah maker, kemudian awal bergeser ke kiri dari maker selama masih ada elemen sebelumnya dengan nilai lebih besar daripada nilai pivot. Kemudian ada sebuah studi kasus maintaining access frequent list mana favor list ADT. ADT ini berguna untuk menjaga kumpulan elemen sambil melacak beberapa kali tiap akses, dimana contohnya browser mengecek yang paling sering diakses pengguna. Kalau si musiknya juga terus ada favor list ADT nya apa, sini jadi favor listnya itu dia setiap kali yang mencoba akses hitungannya bertambah dan position disesuaikan harus menggunakan teknik yang berhitung algoritma insert and loss. Dan di sini ada implementasinya. Di sini ada kodenya, itu bisa pakai. Ini ya, favorite list. Nah,
event berada di list ini. Nah, bekerja seperti mekanisme insertion sort di halaman 45. Jika hitungan akses item lebih besar dari item sebelumnya, item itu naik ke posisi yang sesuai. Kita menjaga list tersebut berdasarkan jumlah akses terbanyak di depan. Kemudian ada metode public juga di sini, dimana bisa ada Imagine Dragon, Backstreet Boy, Katy Perry, Michael Jackson, update favorit. Kita bisa mengambil hal-hal yang menjadi favorit. Karena top 5 selalu mengambil posisi 5 terdepan dari list yang sudah berdasar count, dan list selalu jauh terurut lewat move up. Urutan hasil mencerminkan band mana yang paling sering diakses. Halaman 49. Kemudian pada halaman 49 sini move to the front heuristic. Nah, pada implementasi sebelumnya, metode akses membutuhkan waktu semuanya dengan indeks dalam favorite list. Artinya jika E adalah elemen ke K paling populer, mengaksesnya membutuhkan waktu 0 of K. Nah, pada locality of reference, lokalitas referensi, begitu sebuah elemen diakses, ada kemungkinan besar elemen itu akan diakses lagi dalam waktu dekat. Contoh, halaman web yang dikunjungi pengguna. Nah, kemudian ada move to front heuristic, memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan performa metode akses. Idenya adalah untuk memindahkan sebuah elemen langsung ke depan setiap kali elemen itu diakses. Harapannya elemen ini akan diakses lagi dalam waktu dekat. Namun urutan berdasarkan hitungan akses sorted order menjadi hilang karena heuristik ini. Nah, kemudian ada analisis tanpa move to front, di mana ada pertimbangan skenario dengan n elemen dan rangkaian n2 akses berikut. Elemen 1 diakses n kali, elemen 2 diakses n kali, elemen n diakses n kali. Jika kita menyimpan elemen tersebut berdasarkan hitungan aksesnya dengan menyusulkan tiap elemen pada akses pertamanya, maka setiap akses elemen ke-1 berjalan dalam O of 1, setiap elemen 2 berjalan dalam O of 2, dan setiap elemen n berjalan dalam O of n. Nah, dan totalnya itu adalah O of n pangkat 3. Nah, kita analisis dengan move to front. Jika kita menggunakan move to front heuristic dengan menyisipkan tiap elemen per aksesnya, maka setiap akses berikutnya ke elemen 1 hanya butuh of 1, setiap akses berikutnya ke elemen 2 hanya butuh O of 1, setiap akses berikutnya ke elemen hanya butuh of 1. Nah, jadi total untuk seluruh rangkaian akses pada kasus ini adalah O of 1 pangkat 2. Kemudian ada trade-off move to the front heuristic. Di sini ada versi MTF-nya, move to front tidak menjaga elemen favorit list terurut berdasarkan hitungan aksesnya, dan saat diminta mencari ke elemen paling sering diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan mengimplementasikan metode top class sebagai berikut. Salin semua entry favorit list ke list lain bernama temp. Lakukan pemindahan temp sebanyak k kali. Pada tiap pemindahan, cari entry dengan hitungan akses terbesar. Hapus entry tersebut dari temp dan laporkan dalam hasil. Dengan ada implementasi metode top, ini membutuhkan waktu OKN. Jadi saat K konstan, metode top berjalan dalam O of n. Namun jika K sebanding dengan n, maka top berjalan dalam O of n pangkat 2. Contoh juga kita ingin 25% teratas dari list. Nah, dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode top K dalam waktu O of n log n dengan prioritas antara prioritas. Kita juga dapat dengan mudah mencapai O n log n jika menggunakan algoritma seperti standar untuk mengurutkan ulang list sementara sebelum melaporkan K. Sini adalah kelas favorit list. Kita memodifikasi metode move untuk mengimplementasikan move to the front heuristic. Metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan list yang akan ditampilkan seperti ini. Nah, jika kita bisa jelaskan kodenya, perhatikan bahwa urutan elemen di dalam list n tidak lagi terus berdasarkan count, karena move off sekarang memindah elemen yang dia langsung ke depan list, bukan karena posisi terurut, namun top K tetap mampu melaporkan hasil yang benar karena ia mencari ulang elemen dengan hitungan terbesar dari sel list atau temp.
Oke, kemudian pada link base dan array base sequence. Nah, sini ada keunggulan dari array base sequence. Nah, array memberikan akses null of one ke sebuah elemen berdasarkan index integer. Sebaliknya, linked list memberikan waktu O of k untuk mengakses elemen ke k atau opsi nk jika menelusuri mundur pada double linked list. Nah, operasi dengan batas asymptotic atau asymptotic bounds yang setara biasanya berjalan dengan faktor konstan yang lebih efisien daripada struktur berbasis array dibandingkan struktur linked. Nah, representasi berbasis array biasanya menggunakan member secara proporsional lebih sedikit dibandingkan struktur linked. Nah, war berbasis array hanya butuh ruang untuk elemen-elemennya, sedangkan pada linked list member dibutuhkan tidak hanya untuk elemen tapi juga referensi antar node. Nah, kemudian keunggulan linked base ini, struktur basis linked memberikan batas waktu worst case untuk operasinya. Ini berbeda dengan batas amortize yang terkait dengan ekspansi atau konstruksi array dinamis. Ini penting bagi sistem real time. Nah, struktur basis link mendukung insert, delete, dan null of 1 pada posisi manapun. Ini sangat berbeda dengan sequence berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas list Python membutuhkan waktu onk plus 10 untuk operasi pada indeks pada indeks k, karena membutuhkan loop yang menggeser semua elemen sesudahnya. Nah, terakhir jadi ringkasan pada topik-topik yang dibahas pada hari ini tentang keterbatasan sequence versus array, berbagai jenis linked list mulai dari single, circular, dan double linked list, dimana kita menyediakan implementasi dari berbagai list linked listnya. Kita mempelajari implementasi linked list yang disebut positional list. Kita mengimplementasikan satu studi kasus tentang menjaga favorite list berdasarkan hitungan aksesnya, dan kita mempelajari perbandingan relatif antara sequence berbasis array dan berbasis link. Nah, kemudian tentang masalah single linked list juga, position ADT-nya juga, masalah indeks numerik pada linked list, studi kasus favorite listnya di mana kita menyimpan hitungan akses, dijaga terus dengan move out, mirip insertion loss-nya. Kemudian ada move to front heuristic, layout tree mempercepat akses ke null of one, dan array versus linked list. Begitu. Baiklah, jadi kurang lebih itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang penerapan linked list. Adapun jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.